Selamat datang di channel Marumpa Art, channel seni, training, and development. Teman-teman semua, kali ini saya tertarik untuk membahas apa itu proaktif dan apa itu reaktif. Nah, seperti biasa kita angkat dulu sebuah kisah, seperti kisah yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Ketika ada orang yang membeli kipas angin, kemudian tetangganya yang guling-guling, iri, cemburu. Ketika ada orang yang lain yang naik pangkat, temannya yang meriang. Ketika ada orang yang membeli mobil baru, tetangganya yang masuk rumah sakit karena cemburu. Nah, sikap tetangga ini masuk kategori reaktif. Apa itu reaktif? Reaktif itu adalah orang yang dikendalikan oleh lingkungannya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan lingkungannya, dia menjadi korban daripada lingkungannya. Nah, contoh seperti itu, contoh reaktif itu cukup banyak di sekitar kita. Ya, dan itu merusak karena reaktif itu mengandung energi negatif, ya, pikiran yang negatif, sikap dan perilaku yang negatif, dan itu menjauhkan rezeki, menjauhkan kesehatan. Nah, kita tidak boleh berada di dalam kondisi seperti itu. Hindarilah menjadi manusia yang reaktif. Reaktif itu sebetulnya adalah korban. Terus kita harusnya menjadi apa? Nah, ini ada sebuah kisah yang menarik. Seorang pekerja yang berada pada level bawah di sebuah perusahaan, namanya Ali Naimi. Nah, suatu hari si Ali yang sedang kehausan itu menuju pantry. Di pantry, dia mencoba untuk mengambil air minum. Nah, pada saat itu ada seorang ekspatriat yang menegur si Ali. Dia menegur si Ali, dan respon daripada si Ali adalah dia berusaha untuk meminta maaf. Tapi apakah sampai di situ saja? Tentunya tidak. Si Ali berusaha untuk meminta maaf, lalu dia berusaha untuk bangkit dengan cara bagaimana? Nah, yang dilakukan oleh si Ali itu adalah terus belajar. Karena dia ingin meningkatkan harga diri dia, meningkatkan posisi dia di perusahaan. Dia akhirnya dikirim ke Amerika Serikat, mengambil program doktor, dan begitu dia kembali, posisinya tentunya bukan lagi sebagai seorang karyawan paling bawah, sebagai office boy. Nah, si Ali kembali ke tempat kerja asal dia dengan posisi sebagai direktur. Nah, bagaimana dengan si ekspatriat tersebut? Nah, di sini kisahnya cukup menarik. Si ekspatriat suatu hari pingin untuk melakukan cuti. Namun dia merasa sungkan, dia merasa nggak enak hati. Karena dulu OB yang pernah dia marahin, sekarang posisinya udah menjadi pemimpin puncak. Tapi kalau dia tidak minta izin, kalau dia gengsi, dia tidak bisa pulang. Karena dia harus meminta izin kepada sang direktur, si Ali ini. Nah, akhirnya si ekspatriat ini mencoba dan meminta tanda tangan pimpinan. Dan respon daripada si direktur ini, si Ali ini, dengan senang hati memberikan izin. Nah, pesan moral yang kita dapat di sini bahwasanya ketika kita mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari lingkungan kita, yang mana kita nggak bisa kendalikan, maka fokuslah pada kekuatan diri kita, fokuslah pada dimensi internal kita. Jadi jangan pernah mencoba untuk memaksa dimensi eksternal atau faktor lingkungan kita, karena tidak akan bisa kita kendalikan, dan itu sia-sia, itu percuma. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, sikap kita, perilaku kita, itulah yang harus kita taklukkan. Dengan menaklukkan itu, maka
kita bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, jadi teman-teman, kalau suatu hari Anda diperlakukan oleh orang lain, Anda tidak perlu membalas ke orang tersebut. Anda cukup meningkatkan skill, kompetensi kita. Karena suatu hari kalau kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka orang yang pernah menyakiti kita itu akan kembali baik kepada diri kita. Nah, jadi ini adalah kisah bagaimana kita menghadapi kondisi kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang proaktif. Nah, orang proaktif itu dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengendalikan faktor internal mereka, dan dia tidak mau dikendalikan oleh faktor eksternal. Jadi menjadi orang yang proaktif itu tentunya memiliki banyak ide, pemikiran, dan kreativitas. Orang yang proaktif itu memiliki banyak alternatif, banyak cara, banyak langkah. Orang yang proaktif itu adalah orang-orang yang fokus kepada solusi. Jadi ketika langkah yang dia lakukan itu terhalang atau gagal, dia tidak berhenti dengan satu langkah. Dia coba langkah kedua, dia coba lagi langkah ketiga, dia coba lagi langkah keempat. Ketika sampai kepada langkah ke-10 dan gagal, maka orang proaktif akan mencoba lagi cara yang ke-11. Dan setiap cara itu berbeda. Ya, pantang untuk mengulang cara yang sama 2 kali. Kalau hasilnya gagal, maka dia akan keluar mencari cara lain. Dia akan mencoba mencari pendekatan atau alternatif yang berbeda. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi juara, maka mental kita, sikap kita itu harus berada pada lingkaran proaktif. Orang-orang proaktif itu orang-orang yang positif. Orang-orang yang tidak mau diam, menyerah, dan kalah. Orang proaktif adalah orang-orang yang terus bergerak mencari solusi. Dan orang-orang proaktif itu adalah orang-orang yang anti pada zona nyaman. Mereka terus berubah, mereka terus belajar, mereka terus melakukan transformasi. Nah, untuk cerita kali ini ya kita akhiri dulu ya, di mana penekanan kita pada kisah ini yaitu fokuslah menjadi manusia proaktif. Ya, kalau ingin menjadi pemenang, menjadi juara, menjadi orang hebat, diterima oleh lingkungan kita, maka fokuslah menjadi orang yang proaktif. Karena di mana-mana orang-orang hebat itu memiliki jiwa-jiwa yang positif, sikap yang positif, dan mereka adalah orang yang sudah pasti berada pada lingkaran proaktif. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.